Gayus Lumbun dan kuasa hukum Saka Tatal Khairuddin. Selamat sore Pak Khairuddin, selamat sore Prof. Gayus. Selamat sore. Baik, sepertinya Prof. Gayus belum bergabung, nanti akan menyusul bergabung bersama kita. Pak Khairuddin, bagaimana persiapan jelang sidang perdana besok ya? Apakah pengakuan Dede bahwa kemudian ia sempat diminta memberikan kesaksian palsu dan sebagainya, ini akan memberikan keuntungan bagi klien Anda? Anda melihatnya seperti apa? Keterangan dari Dede sangat memberikan keuntungan bagi kita selaku pengacara Saka Tatal dan bagi pengacara terpidana lainnya. Tentunya keterangan Dede itu adalah keterangan awal yang menjadi petunjuk Rudiana untuk mencari fakta siapa yang membunuh anaknya. Akan tetapi fakta tersebut dugaan kuat adalah fakta yang rekayasa. Seiring dengan pernyataan Dede bahwa tidak ada pelemparan dan tidak ada berisik-berisik di sekitar lokasi kejadian. Dia hanya diarahkan oleh saksi Aib dan Diana. Baik, bagaimana persiapan menjelang sidang PK besok? Apakah dari klien Anda sendiri, Saka Tatal, juga sudah siap secara mental maupun secara fisik? Kalau terkait materi yang menjadi novum sudah siap. Tadi malam kita sudah menambahkan beberapa novum tambahan. Misalkan saya coba buka satu berhubungan dengan keterangan dari Dede dan mungkin sebelumnya adalah dari hasil pra peradilan Peggy Setiawan yang mendasari bahwa Peggy adalah DPO yang sampai sekarang tidak diketahui kejelasannya. Kemudian terhadap Saka Tatal, karena kemarin sudah di asesmen oleh LPSK dan hasilnya bagus, dan dari beberapa orang yang menjadi saksi untuk membuat terang perkara ini, hanya Saka Tatal yang diterima sebagai kliennya LPSK karena mungkin pertimbangan ancaman yang sangat kuat terhadap Saka Tatal hingga LPSK menjadikan Saka Tatal selaku dan memutus Saka Tatal harus berlindung di lembaga perlindungan saksi dan korban. Baik Pak Khairuddin, sudah bergabung juga bersama kami mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Selamat sore Prof. Gayus. Ya, selamat sore. Selamat sore. Baik Prof. Gayus, tadi kami membahas mengenai bagaimana pengakuan Dede bahwa ia sempat diminta memberikan kesaksian palsu 2016 lalu. Ini bisa memberikan keuntungan bagi Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali besok. Anda sepakat Prof, ini bisa menjadi sebuah keuntungan bagi Saka Tatal? Tentu, jadi bagi saya semua bentuk hal yang baru yang apabila pada waktu itu sudah dibahas sehingga membuat tidak mungkinnya atau jauh dari ancaman hukuman yang dijatuhkan, maka ini bisa dipakai sebagai hal yang meringankan. Kira-kira seperti itu. Jadi apa saja yang sifatnya keadaan baru. Jadi keadaan baru yang bisa menjadikan perbedaan putusan apabila hal ini ketika yang lalu itu dipertimbangkan. Termasuk soal hasil pra-peradilan dari Peggy Setiawan, apakah ini juga bisa berdampak pada sidang PK dari Saka Tatal? Walaupun ini ranahnya berbeda, pra-peradilan adalah pre-trial atau tidak masuk pokok perkara. Namun kalau orang-orangnya di sana yang ternyata memang bukan dia, diputuskan oleh pra-peradilan di mana kelompok 11 orang itu termasuk yang dibebasin para peradilan, tentu ini akan menjadi pertimbangan. Ini akan menjadi keadaan yang berubah juga. Jadi bagi saya, walaupun tidak langsung dalam satu perkara yang sifatnya pokok perkara, namun ini bisa menjadikan pertimbangan. Jadi masih bisa digunakan. Ya, Prof, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, jika benar kemudian pengakuan Dede bahwa ia memberikan kesaksian palsu dalam persidangan tahun 2016 lalu, ini tentunya menimbulkan pertanyaan publik, mengapa bisa sampai terjadi? Bukankah dalam persidangan jelas bahwa ada keterangan yang diuji antara satu saksi dengan saksi lain, antara satu bukti dengan bukti lainnya? Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, kalau kita punya pengalaman yang lalu kan yang sudah menjadi cerita di masyarakat, itu Sengkon dan Karta kan juga karena keterangan palsu, keterangan yang salah. Kemudian terungkap yang benar, ya tentu ini perlu satu langkah hukum untuk mengembalikan bagaimana hak orang, hak ajasi,
kemudian kehormatan itu dipulihkan. Jadi karena baru selalu mempengaruhi keadilan. Jadi kita punya pengalaman banyak, tidak hanya Sekmen dan Karta. Di banyak negara banyak sekali contoh digunakan apabila kemudian ada keadaan baru yang memungkinkan untuk merubah vonis atau putusan hakim, maka itu bisa dimungkinkan melalui mekanisme yang bernama atau instrumen yang bernama PK, peninjauan kembali. Kesaksian Dede saat ini kan baru melalui media sosial ya Prof ya, bukan di persidangan. Apakah ini bisa cukup kuat untuk menjadi sebuah novum dalam sidang PK? Harus kembali diuji di persidangan. Jadi yang dari publik tentu itu belum merupakan satu kepastian hukum. Dan hukum akan ada ya di ranah pengadilan. Tentunya itu secara khusus disidangkan juga. Namun kalau tidak sidang khusus bisa dimasukkan di salah satu ketentuan PK, yaitu keadaan baru atau novum, yaitu nanti akan diperiksa di PN asal, di pengadilan asal, dengan bukti-bukti yang ada dan saksi nanti ada datangkan, JPU juga diundang kembali untuk bisa mendengarkan. Jadi kelengkapan tahapannya itu ada di PN pengadilan negeri asal, diperiksa di sana. Kalau pengadilan menyatakan layak untuk dilanjut ke Mahkamah Agung, maka di Mahkamah Agung ada satu tim lagi, tim penelaah namanya. Ditelaah di sana baru disampaikan ke meja Hakim Agung yang ditunjuk. Artinya bukan tidak mungkin nantinya Dede juga dihadirkan dalam sidang PK? Ya tentu harus dihadirkan untuk dipakai sebagai adanya keadaan baru. Apabila dulu keadaan seperti ini tentu tidak ada orang dihukum, itu tujuannya. Baik, jadi, Pak Hairudin. Baik, Pak Hairudin, sudah ada komunikasi dari pihak Anda dengan saksi Dede untuk bisa dihadirkan dalam sidang nantinya? Berhubungan dengan saksi Dede, kita sudah komunikasi. Nanti ketersediaan lebih lanjutnya akan kita komunikasikan lagi dan akan kita sampaikan. Tapi terlepas dari itu ada satu hal yang menarik karena ada Prof Gayus. Kita dalam menggali suatu peristiwa pidana ada yang menarik. Satu berhubungan dengan material, kedua berhubungan dengan formil, Prof. Kalau berhubungan dengan formil jelas sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Yang pertama dulu, Prof, karena ini sangat penting, berhubungan dengan material. Pertama berhubungan dengan visum et repertum. Visum et repertum dan surat yang kita baca dari visum berbeda dengan putusan. Dalam visum et repertum menjelaskan bahwa tidak ada trauma tajam. Akan tetapi dalam putusan disebutkan ada trauma tajam. Kemudian berhubungan dengan ditemukan sperma, walaupun klien kita sangat tatal tidak berhubungan dengan pemerkosaan, ya, tapi menarik di situ. Kenapa menarik? Dikarenakan dalam visum kita lihat ada ditemukan sperma, tapi menariknya tidak pernah dites dan dilakukan tes DNA. Di sisi lain, karena pinanya orang Islam, kita tahu, Prof, kalau orang Islam pasti dimandikan, disucikan, dibersihkan, apalagi bagian vitalnya. Apakah setelah 13 hari ditemukan lagi sperma? Dugaan rekayasa di situ sangat kuat kami lihat, Prof. Kemudian yang kedua, tidak ada CCTV. Saya nggak menjelaskan lebih lanjut, khawatir keterangan saya terbatas, saya sampaikan. Kemudian berhubungan dengan alat komunikasi waktu itu tidak pernah dibuka. Terutama pernyataan dari saudara Dani yang akan menyerang XTC atau geng XTC. Karena dari situ berawal pembunuhan berencananya, Prof. Maka dari itu, karena ada SMS dari Dani ini yang diduga perencana awal tanggal 17 Agustus 2016, akan tetapi Dani nggak pernah ada, itu DPO yang dianulir. Baik. Dan ada alasan lain yang menjadi alasan terjadinya pembunuhan berencana ini karena cinta Peggy ditolak, karena cinta Andi ditolak. Di berkas yang lain, Prof, di putusan yang lain. Artinya mana yang benar? Ketika pembunuhan berencananya tidak benar dan pelakunya yang merencanakan adalah fiktif, apa iya peristiwa tersebut atau terutama berhubungan teori kausalitasnya bisa terpenuhi? Seperti itu, Prof. Saya lanjutkan. Kemudian berhubungan dengan pengambilan sidik jari tidak pernah dilakukan. Tadi berhubungan dengan tidak melakukan tes DNA dalam sperma tidak dilakukan. Kemudian formil, 3 poin dari saya. Penangkapan tanpa surat perintah, itu jelas di KUHP. Dan asasnya jelas, dengan perintah tertulis, itu dalam asas. Ini tidak dilakukan secara gegabah dan dengan mungkin karena emosi,
Rudiana membawa para pelaku ditangkap tanpa ada didampingi oleh pengacara. Nah, padahal bukan tertangkap tangan. Kemudian poin yang kedua, mengambil keterangan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Baik. Seharusnya ketika diambil dengan ancaman kekerasan, kesaksian tersebut gugur. Terakhir adalah pembuktian yang mengejar keterangan saksi tanpa didukung oleh keterangan lainnya. Terakhir dari saya, Rudiana harus bertanggung jawab atas ditersangkakan orang-orang ini, dipidanakan orang-orang ini sampai seumur hidup. Karena dugaan merekayasa sangat kuat, walaupun kita turut tiba dengan kejadian atau peristiwa yang menimpa anaknya. Sekian dari saya. Baik, Prof. Gayus, langsung saja saya ingin minta tanggapan Anda, Prof. Ada dua hal di sini yang perlu saya jelaskan. Syarat PK itu ada 3. Yang paling kuat dan masih valid sampai hari ini tentunya kalau saya lihat waktu itu hanya novum. Tadi visum repertum itu penting sekali itu didalami untuk masih bisa dipakai sebagai novum. Tapi tentang prosesnya, ada kelalaian hakim, ada perbedaan putusan, itu saya pikir udah lewat waktunya karena KUHP membatasi yang 2 terakhir tadi dihitung 180 hari sejak diputuskan. Kalau visum sejak ditemukan, jadi masih luas kemungkinan bagi pandangan saya novum akan lebih valid dan lebih memungkinkan kuat untuk digunakan. Termasuk visum repertum itu dianalisis kembali bahwa apa-apa yang ditemukan di sana. Seperti itu pendapat saya. Jadi yang 2 sudah lewat kalau pikiran saya. Baik, kita nantikan sidang perdana PK dari Saka Tatal besok. Terima kasih mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun dan kuasa hukum Saka Tatal Pak Hairudin. Terima kasih dan selamat sore.